Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama melihat dari capaian atau progres pengerjaan yang sedang dilakukan ya, untuk menyambut dari ajang balapan MotoGP 2022 mendatang. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Ya, di kesempatan hari ini kita akan bersama-sama memantau pun lintasan tentunya untuk melihat dari kondisi terkini, di mana untuk situasi pengerjaan di sirkuit Mandalika kita, yaitu khususnya di sistem drainase, masih terus dilakukan pengerjaan lanjutan. Dan begitu juga untuk pengerjaan di parkir area maupun pembuatan untuk pondasi tribun, sudah mulai terlihat pengerjaan di depan sana. Kita akan sama-sama menuju ke depan untuk melihat kondisi dan situasi pada hari ini. Ya, sirkuit Mandalika jadi kebanggaan kita bersama ya, bisa menyelenggarakan balapan bergengsi, terutama nanti di MotoGP 2022 mendatang. Seperti yang kita ketahui, sirkuit Mandalika sudah melahirkan juara dunia baru. Pertamina Mandalika International Street Circuit ini atau sirkuit Mandalika jadi saksi bisu ya, titel juara dunia Toprak Razgat Leoglu. Hal itu mematahkan dominasi titel juara dunia 6 kali berturut-turut yang dimiliki Jonathan Rea di ajang World Superbike. Nantinya sirkuit yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat NTB ini akan jadi tuan rumah di MotoGP 2022 mendatang. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan instruksi. Presiden Joko Widodo meminta supaya vaksinasi di NTB, khususnya di Lombok Tengah, dipercepat, supaya diharapkan percepatan agar saat event besar nanti bisa mencapai 100%, ujarnya. Vaksinasi juga untuk melindungi ya masyarakat dari varian Delta dan terbaru varian Omicron virus COVID-19, tuturnya. Presiden Joko Widodo mengapresiasi ya untuk warga negara Nusa Tenggara Barat. Selain itu, mendukung gelaran event dunia juga sebagai pelindung bagi masyarakat menghadapi virus-virus COVID-19. Mewakili Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bahri menyampaikan progres vaksinasi di daerahnya dengan target 767.700 orang di Lombok Tengah. Vaksinasi saat ini sudah mencapai 75,16%. Untuk penyuntikan dosis pertama dan dosis kedua ya sudah 52,9%, serta dosis ketiga 73,38%, sementara vaksinasi lansia 62%. Jumlah vaksinator Lombok Tengah sendiri sebanyak 800 orang dengan stok Sinovac 40.383 dosis dan Moderna ya 700 dosis. Kami optimis sebelum gelaran MotoGP pada Maret 2022 sudah mencapai 100% vaksinasi, ujar Fathul. NTB sendiri ya secara keseluruhan telah mencapai 74,91% dosis pertama, 47,03% dosis kedua dengan target 100% di akhir tahun ini. Dikatakan Jokowi, sesuai keterangan Menteri Kesehatan RI ya, varian baru ini telah ada di Indonesia. Untuk itu, Jokowi meminta para kepala daerah untuk memastikan kesiapan rumah sakit dan obat-obatan, terutama oksigen. Selain itu, penegakan protokol kesehatan sebagai pencegahan dalam hal utama agar menjadi perhatian dan dijalankan dengan ketat. Ya, jadi itu tadi ya permintaan Pak Joko Widodo, Pak Presiden kita, untuk kelancaran dari pagelaran MotoGP 2022 yang akan kita adakan. Dari segala sisi juga dilihat ya supaya semuanya berjalan lancar, karena saat ini kita masih dalam kondisi virus yang melanda dunia, tetapi segala hal tentunya kita harus perhatikan ya. Begitu juga untuk pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit, kita sudah berada di trek lurus ini. Ya, di sini bisa kita lihat bersama-sama pembenahan terus berlangsung, pengecetan di bagian pintu pedok maupun pengerjaan lanjutan di bagian drainase masih terus berlangsung sampai saat ini.
Ya, kita berharap untuk pengerjaannya bisa berjalan lancar. Terkait itu juga yang masalah dana masih kita menunggu untuk pencairan, yaitu pengerjaan lanjutan, yaitu di bagian tribun maupun pengerjaan secara menyeluruh di sirkuit kebanggaan kita bersama. Oke, di sini kita akan lanjut ke depan untuk melihat situasi dan kondisi di depan sana pengerjaan untuk sistem drainase sisi sebelah kanan. Seperti yang kita perhatikan di sini ya, sudah tersambung menuju dengan pertama. Tinggal beberapa pipa saja dipasang menuju ke bagian sisi yang memang dianggap sangat krusial sekali terjadi banjir di sini ya, atau genangan air. Maka dari itu ini para pekerja sudah hampir selesai ya untuk pemasangan di bagian pipa yang ada di sini untuk menambahkan sistem drainase bagian sebelah kanan. Ya, terlihat di beberapa pipa di sini akan dipasang menuju ke depan ya, ke bagian sisi sebelah kanan tikungan pertama tersebut. Dan selain itu juga untuk pengerjaan di bagian drainase sebelah kiri yang ada di trek lurus ini, yang ada di depan sana, kita akan sama-sama lihat juga untuk pengerjaan pada hari ini masih terus dilakukan tahap penyelesaiannya ya. Untuk sistem drainase yang berasal dari bukit tikungan pertama menuju ke bagian sisi sebelah kanan tunnel saat ini sudah akan tersambung secara menyeluruh. Nah, begitu juga untuk bagian sisi belakang ini akan tersambung modelnya ke bagian belakang untuk VIP Village atau tribun deluxe class yang berada di sepanjang kiri trek lurus ini ya, nanti menuju tikungan pertama. Ya, ada 2 blok nanti akan dibangun di sini, modelnya lantai 2 ya, akan dibangun dari bangunan modular ya untuk bagian tribun yang ada di sisi sebelah kiri yang ada di sini. Oke, di sini kita lanjut ke depan untuk melihat situasi dan kondisi di tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan di sana, untuk para pekerja masih terus melanjutkan aktivitas yaitu perbaikan di bagian trek lintasan. Tentunya di semua lini terus dilakukan untuk pekerjaan lanjutan menyambut dari balapan 2022. Baik di bagian pengecatan juga ya, kita akan masih menunggu untuk lanjutannya. Begitu juga untuk tribun-tribun yang masih belum kita lihat ya, di bagian fondasi seperti di bukit tikungan pertama nantinya akan ada tribun memanjang dari bawah tribun VVIP menuju ke tikungan kedua sisi bawah bukit tersebut. Ya, untuk tugu-tugu sudah siap semuanya maupun di bagian trotoar untuk jalur sisi kiri dari jalur provinsi menuju ke bukit tribun provinsi tribun Jokowi ini ya, atau tribun VVIP sudah save semuanya. Kelanjutan untuk penanaman atau penaruhan di bagian bunga-bunga yang ada di sisi depan ini supaya terlihat lebih cantik nantinya untuk tribun VVIP yang ada di sini. Ya, jadi seperti inilah kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita akan terus memantau bersama-sama untuk memberikan informasi kepada kalian semua terkait dari situasi maupun capaian pengerjaan yang terus dilakukan sampai saat ini. Oke, di sini kita kembali ke trek lintasan untuk menelusuri dari situasi dan kondisi pada hari ini tentunya. Seperti yang dikatakan Pak Bupati Lombok Tengah ya, Pak Lalu Fathul Bahri mengatakan untuk ajang World Superbike atau WSBK di sirkuit Mandalika yang telah kita gelar ya, akan dijadikan sebagai pengalaman di ajang MotoGP 2022 mendatang. Tentunya masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Untuk itu di segala sektor kita akan bekerja keras untuk menyelesaikan dari pengerjaan-pengerjaan yang masih dibutuhkan. Ia mengatakan di sisi lain ajang Idemitsu Asia Talent Cup atau ATC dan World Superbike telah banyak membawa pengalaman dan pelajaran ya berharga untuk kita semua. Seperti pelaku usaha jasa transportasi maupun hotel dan restoran menikmati kenaikan pendapatan yang signifikan. Dari PHRI, pelaporan rata-rata kamar hotel terisi 100% katanya. Selain itu, ajang World Superbike itu juga bisa menciptakan peluang emas bagi usaha mikro, ya, usaha kecil dan menengah UMKM.
Ada banyak UMKM yang terlibat untuk menikmati manfaat finansial secara langsung dalam perhelatan ini. Perputaran uang di WSBK ini juga mengalami lonjakan yang menggembirakan dan ini bisa menambah pendapat daerah, katanya ya. Kondisi itu, ia termasuk warga dari 6 desa penyangga kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk terlibat dalam WSBK. Capaian ini sungguh membuat kita mulai bisa tersenyum karena masih ada pekerjaan rumah dan agenda besar yang menunggu. Agenda besar itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, katanya. Ia mengatakan sirkuit Mandalika akan menggelar MotoGP di tahun 2022 dan akan menjadi tantangan yang lebih kompleks di tingkat persiapan yang lebih serius. NTB akan menjadi sorotan internasional sehingga mari kita sukseskan ajang MotoGP 2022 demi kelancaran untuk bangsa Indonesia dan kemakmuran pariwisata yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oke, di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan ke-5 menuju ke jalur sisi sebelah timur. Seperti yang kita perhatikan di sini, untuk pengerjaan lanjutan masih terus dilakukan untuk penyelesaiannya. Begitu juga untuk tempat parkir maupun tribun yang berada di sisi sebelah kiri dan jalur menuju ke Pantai Serenteng yang ada di sana terus dilakukan untuk perbaikan. Karena nantinya seperti yang kita ketahui, villa hotel juga akan ada di sisi kanan atau kiri ini ya, untuk menunjang dari fasilitas yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Begitu juga untuk pengerjaan di zona tengah ya, seperti yang kita perhatikan di bawah bukit tersebut, untuk penataan terus dilakukan dan jalur-jalur yang menuju ke bukit tersebut juga sudah mulai tertata dengan rapi. Tentunya untuk tribun juga akan segera kita lihat untuk progres pembuatannya. Kita tunggu saja dan terus kita akan melihat untuk situasi terbaru di progres pembangunan sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini kita beralih ke sisi tengah sedikit ya, di bawah bukit seperti yang kita lihat bersama-sama untuk penataan terus berlangsung maupun untuk drainase yang berada di sini sudah aman terkendali. Ya, untuk jalur ini nanti akan ditata dan dipasang untuk material di sisi kiri dan kanan ya, untuk menuju ke atas bukit tentunya supaya tidak longsor. Saat ini sudah mulai terlihat dari bentuk jalurnya yang ada di sini. Tentunya nanti di sini akan menjadi salah satu sport yang luar biasa untuk menonton dari ajang balapan MotoGP di tahun 2022 dan seterusnya. Ya, di bukit ini akan ditata dengan sedemikian rupa. Saat ini sudah mulai dilakukan penataan di bagian atas ya, seperti yang kita lihat di sini, maupun di bagian billboard Pertamina. Sisi belakang tersebut akan dirapikan dan di bagian depannya akan dibuatkan taman maupun lampu akan ditambahkan di sini supaya terlihat lebih indah nantinya. Ya, terlihat di sini untuk kunjungan juga maupun dari wisatawan ya, terus berdatangan untuk bersuap foto, untuk melihat atau mengagumi dari keindahan sirkuit ini sendiri. Ya, jadi seperti inilah ya situasi yang ada. Tentunya kita sangat berbangga sekali dengan adanya sirkuit ini, akan menambah ekonomi untuk Indonesia ya, akan lebih baik ke depannya.
Oke, di sini kita sudah kembali ke tikungan 14 menuju ke 15 maupun pengerjaan di sisi sebelah kiri di area tribun juga kita masih belum melihat aktivitas yang begitu signifikan di hari ini ya, tapi untuk segala sesuatu terus kita akan pantau bersama-sama. Ya, kita berharap saja semoga saja untuk pengerjaannya segera dilanjutkan karena mengingat waktu sudah sangat mepet sekali ini ya. Ini sudah bulan Desember tentunya, jadi Januari, Februari, Maret kita hanya punya waktu 2,5 bulan atau 3 bulan ini untuk menyaksikan dari ajang balapan MotoGP 2022. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita, dimana kita sudah upload bersama-sama full lintasan buat kalian semua untuk melihat situasi yang ada di pengerjaan lanjutan maupun informasi dari Pak Presiden itu sendiri ya. Pak Presiden Joko Widodo kita menginstruksi supaya untuk penanganan dari virus-virus yang masih melanda di dunia harus dilakukan persiapan lebih lanjut ya untuk mengatasi segala sesuatu supaya penyebarannya bisa kita atasi. Ya, mungkin untuk itu sampai di sini saja ya. Saya ucapkan matur tampiasi kepada kalian semua. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan ya terima kasih ya. Salam anak Lombok tentunya, selalu jaga kesehatan supaya kita bisa menonton balapan berbarengan nanti di sirkuit kebanggaan kita bersama ini. Ya, sampai di sini saja ya. Untuk itu, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.